Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min duri' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhum Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Ghasyiyah salah satu nama lain dari hari kiamat. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Ibnu Zaid, karena hari kiamat menutupi semua manusia dan meliputi mereka semuanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Iyas dari Ibnu Ishaq dari Amr ibnu Maimun bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang membaca firman-Nya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah ayat 1. Maka beliau bangkit dan mendengarkannya serta menjawab, benar, telah datang kepadaku beritanya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Al-Ghasyiyah ayat 2. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah terhina menurut Qatadah. Juga dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa wajah-wajah tersebut tunduk terhina karena amal perbuatannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Al-Ghasyiyah ayat 3, yakni mereka telah banyak melakukan kerja keras yang memayahkan diri mereka, tetapi pada akhirnya di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka yang amat panas. Al-Hafidh Ibnu Abu Bakar Al-Barqani mengatakan, yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an melewati sebuah gereja yang dihuni oleh seorang rohib.
Maka Umar memanggilnya, "Hai Rohib." Lalu si Rohib muncul. Maka Umar memandangnya dan menangis. Kemudian ditanyakan kepada Umar, "Mengapa engkau menangis, hai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Hanya ia teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, Al-Ghasyiyah 3-4. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, bekerja keras lagi kepayahan, Al-Ghasyiyah ayat 3, bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani. Telah diriwayatkan dari Ikrimah dan As-Saddi bahwa makna yang dimaksud ialah bekerja keras di dunia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kepayahan di dalam neraka karena azab dan siksaan yang membinasakan. Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, memasuki api yang sangat panas, neraka Al-Ghasyiyah ayat 4, artinya yang panasnya tak terperikan. Tasla narun hamiyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, Al-Ghasyiyah ayat 5, yang panasnya tak terkira dan titik didihnya melebihi puncaknya sampai tingkatan yang tak terbatas. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan dan As-Sadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhuri." Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Al-Ghasyiyah ayat 6. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dari dhuri artinya sebuah pohon dari api. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa dhuri adalah nama lain dari zakum, sebuah pohon yang ada di dalam neraka. Tetapi menurut riwayat lain yang juga bersumber darinya, dhuri adalah batu yang ada di dalam neraka. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abul Jauza dan Qatadah mengatakan bahwa dhuri adalah sejenis pohon yang disebut sabrak. Qatadah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy menamakannya sabrak bila musim semi, dan bila musim panas menamainya dhuri, pohonnya banyak durinya. Ikrimah mengatakan bahwa dhuri adalah sebuah pohon yang banyak durinya, yang tidak tinggi melainkan menempel di tanah. Imam Bukhari mengatakan Mujahid telah mengatakan bahwa dhuri adalah nama tumbuhan yang dikenal dengan nama lain sabrak. Orang-orang Hijaz menamainya dhuri bila kering. Pohon ini mengandung racun. Ma'mar telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, Al-Ghasyiyah ayat 6, yakni tumbuhan sabrak yang bila kering dinamakan dhuri. Said telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, Al-Ghasyiyah ayat 6. Ini merupakan makanan yang paling buruk, paling kotor dan paling menjijikkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak menggemukkan, la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar, Al-Ghasyiyah ayat 7, yaitu tidak dapat memenuhi tujuan dan tidak dapat pula menolak hal yang tidak diinginkan. Ya, kembali lagi, Al-Ghasyiyah, hari pembalasan, nama lain dari hari kiamat. Surat Al-Ghasyiyah seperti yang saya jelaskan sebelumnya di surat Al-A'la, bahwa kedua surat tersebut, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, acap kali dibaca oleh Nabi ketika hari raya, sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Nah, kali ini kita membahas tentang surat Al-Ghasyiyah, hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi dan yang sudah saya jelaskan dari ayat 1 sampai 7 menjelaskan tentang hari kiamat, di mana hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina, ya kan? Amalannya sia-sia, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, ya kan? Kemudian di dalam neraka itu terdapat minuman yang sangat panas. Dan juga diberi makan dengan makanan yang berduri, ya kan? Jadi poinnya adalah berhati-hatilah selama di dunia ini, ya kan? Jangan sampai amal ibadah itu sia-sia. Ada juga yang mengatakan bahwa seperti yang
saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa yang dimaksud mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya memang kalau kita pada ingin secara jalur ya, setelah datangnya Islam, maka di sanalah semua agama berhenti, ke sana semua. Tentunya tetap ada namanya toleransi, ya kan, tidak memaksa, ya kan, tapi ditekankan agar berhenti di Islam. Setelah beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh pada kenyataannya, ya kan, manusia masih tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, ya kan? Ya kita tidak bisa paksakan. Tapi perlu diketahui lagi bahwa bisakah Anda menjamin, ya kan, di dalam hidup Anda, ya kan, sampai matinya bertemu dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa nanti pada akhirnya akan turun untuk merubah pola pikir umatnya, orang-orang Nasrani. Jadi ketika Nabi Isa diturunkan dari langit, yang kala itu telah diangkat oleh Allah karena ingin dibunuh oleh kaumnya, ya kan, diturunkan pada hari kemudian, ya kan, untuk salah satu misinya adalah mengislamkan semua umatnya. Jadi Nabi Isa turun membawa, mengajarkan Islam seperti yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, apakah Anda bisa menjamin, ya kan, bertemu dengan Nabi Isa? Tentunya tidak bisa, ya kan. Nah, ini hanya himbauan saja, ya kan, seruan saja, peringatan bahwa Al-Quran patut untuk diperhitungkan. Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan, yang kepadanya semua manusia harus mengimaninya, termasuk dari golongan jin, ya kan. Dan juga tidak terlepas dari kaum muslimin, ya kan. Jangan sampai kemudian sudah Islam, ya kan, masih masuk lagi ke dalam neraka karena amalannya yang sia-sia, ya kan, atau masih banyak bermaksiat, ya kan, berdosa, ya kan, berbuat dosa, ya kan. Jadi jangan sampai demikian. Jadi perlu diperhitungkan. Jadi jangan sampai setelah Islam masih musyrik, ya kan, masih gemar melakukan dosa, maksiat, ya kan. Nah, itu harus dihindari, ya kan, dijauhi. Itulah inti pokok dari takwa, berhati-hati. Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu seperti kita berjalan di atas duri, hati-hati, ya kan. Ketika kita tidak hati-hati maka kita akan terinjak durinya. Seperti itu kemudian takwa. Jadi hati-hati, ya kan, beramal, ya kan, di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ketika kita menghadapnya masih banyak membawa dosa, ya kan, amalannya sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk amalan sia-sia di sini adalah dosa syirik, ya kan, musyrik. Dosa musyrik adalah dosa besar di mana Allah tidak mengampuninya kecuali dia meninggalkannya, ya kan. Seperti kalau masalah tauhid ini sudah saya jelaskan di awal-awal, ya. Nah, cuman ada salah satu contoh yang perlu ditegaskan lagi, seperti dalam hal gambar, apalagi gambar yang menonjol, ya kan, seperti boneka, ya kan. Itu tidak pantas dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Semua gambar-gambar hidup itu, ya kan, bukan yang asli, ya. Gambar-gambar yang dibuat oleh manusia
apalagi itu boneka, ya kan? Semua nanti akan Allah suruh untuk dihidupkan oleh pembuatnya, termasuk pemiliknya. Disuruh hidupkan. Nah, pertanyaan besarnya, bisakah kita hidupkan, ya kan? Tidak bisa tentunya, ya kan? Nah, maka jangan, tidak usah pakai boneka di dalam rumah, apalagi gambar-gambar yang timbul, ya kan? Nah, kalau gambar-gambar biasa ya tidak masalah, ya kan? Ya bila perlu tidak usah gambar-gambar hidup, ya kan? Gambar seperti, maksudnya tuh jangan gambar-gambar seperti manusia, ya kan? Nah, jangan. Atau gambar-gambar, ditekankan adalah gambar-gambar timbul, ya kan? Apalagi boneka, jangan ada di dalam rumah, ya kan? Karena bila itu ada, ya kan, di dalam rumah, ya kan, atau ada di sekitar kita, menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Jadi bayangkan ketika malaikat rahmat menjauh dari kita, rahmat menjauh dari kita, ya kan? Yang ada adalah iblis, setan, laknat jahanam yang terus menyertainya, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Apalagi parahnya, ya kan? Itu dijadikan sembahan. Nah, nauzubillahi min dzalik. Ujung-ujung nanti ke sana, ya kan? Perlu lagi digarisbawahi, kita bicara karakter lagi. Ada memang tipe karakter orang. Jadi kalau kita lihat dari karakter, mereka yang menyukai gambar, mereka yang menyukai boneka adalah mereka yang bertipe karakter plekmatis dan sanguinis. Plekmatis itu kelemahannya suka melihat-lihat, memandang-mandang. Dia itu suka ahli dalam menggambar, melukis, seni gitu kan. Ditambah lagi ketika bercampur dengan watak sanguinis yang populer, ya kan, yang bagaimana memusatkan perhatian orang lain kepadanya, ya kan, di mana dia memiliki pola pikir yang tidak dewasa. Sehingga boneka pun dijadikan teman hidup, ya kan, seperti wow gitu kan, padahal ndak penting juga gitu. Hanya membuang-buang waktu saja gitu kan. Perlu digarisbawahi lagi bahwa tujuan manusia di muka bumi ini, siapapun itu, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dihabiskan waktu, ya kan, membuang-buang waktu untuk hanyut di dalam sesuatu, ya kan, yang sia-sia, ya kan, seperti boneka tadi, ya kan, dijadikan teman hidup, ya kan, apalagi sampai dianggap bisa memberi manfaat, ya kan. Gampangannya begini saja, ya kan, boneka itu, ya kan, kalau memang Anda yakini bisa memberi manfaat atau mudarat, coba kira-kira ada alat menempel hinggap, misalnya di wajahnya, di hidungnya, mungkin di matanya, ya kan, boneka itu. Bisa nggak boneka itu menghapusnya atau mengusirnya? Nggak bisa. Itu gampangannya gitu saja, bahwa boneka itu, ya kan, benda-benda mati itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Jadi poinnya adalah jangan sampai di dunia ini kita hanya melakukan hal yang sia-sia, yang pada hari kiamat nanti hanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu digaris bawahi, jangan sampai amal kita sia-sia. Itu termasuk dari amalan yang sia-sia, ya kan, yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan dosa musyrik, ya kan, bagi pelakunya. Melalui ayat ini tentunya kita sadar bahwa jangan sampai, ya kan, manusia itu masuk ke dalam neraka. Atau juga pada akhirnya ada yang masuk neraka, tapi kita harus berusaha, ya kan? Ya kan? Bagaimana Allah hindarkan kita dari azab neraka itu, karena pedih sekali. Bayangkan, ya kan, sudah neraka itu panas, ya kan? Di sana tidak terdapat makanan dan minuman yang layak. Yang ada adalah
air panas, ya kan? Ada juga yang putih tapi nanah, ya kan? Seperti itu. Makanannya pohon berduri. Sesuatu yang berduri, jangankan berduri, ya kan? Di dunia saja kita makan makanan yang agak keras sedikit, ya kan? Itu nyangkut di tenggorokan, apalagi makanan yang berduri, ya kan? Mau dikasih minum pun, ya kan? Air panas tambah nyangkut lagi. Ngeri, naudzubillahi min zalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Minta ridhonya Allah, ya kan, dimasukkan ke dalam surganya. Surga yang nikmat. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani yang terhampar. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, yang dimasukkan ke dalam neraka, yang diberi minum air panas, nanah, diberi makan kayu berduri, lalu diiringi dengan penyebutan keadaan orang-orang yang berbahagia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma'id, banyak muka pada hari itu, Al-Ghasyiyah ayat 8, yakni di hari kiamat, naimah, berseri-seri. Al-Ghasyiyah ayat 8, maksudnya diketahui kehidupannya yang senang melalui wajah mereka. Ya, sesungguhnya hal itu diperoleh mereka tiada lain berkat usaha mereka di masa lalu, di waktu di dunia. Sufyan mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya. Al-Ghasyiyah ayat 9, yaitu merasa puas dengan amal perbuatannya di masa lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Al-Ghasyiyah ayat 10, yakni yang tinggi lagi mewah, berada di gedung-gedung yang megah dalam keadaan aman, sentosa dan sejahtera. La tasma'u fiha lagiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Al-Ghasyiyah ayat 11 semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Al-Waqi'ah 25-26. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Al-Ghasyiyah ayat 12, maksudnya yang mengalir dengan bebas. Ini merupakan ungkapan nakirah dalam konteks isbat, dan makna yang dimaksud bukanlah satu mata air, melainkan ini adalah isim jinis yang artinya di dalam surga-surga itu terdapat banyak mata air yang mengalir. Ibnu Abu Hatim mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungai-sungai di surga bersumber dari bawah jurang atau dari bawah gunung-gunung kasturi. Firman Allah Subhanahu wa taala, fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Al-Ghasyiyah 13, yang tinggi lagi empuk, banyak hamparannya dan tebal-tebal. Di atasnya terdapat banyak bidadari yang bermata jeli. Para ulama mengatakan bahwa apabila kekasih Allah hendak duduk di atas tahta yang tinggi-tinggi itu, maka tahta itu merendahkan untuknya. Wa akwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Al-Ghasyiyah 14, yakni gelas-gelas minum yang disediakan bagi para pemiliknya yang hendak minum dengannya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Al-Ghasyiyah 15,
Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah bantal-bantal. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Sa'di, As-Sawri dan lain-lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa zarabiyyu mabthutsah, dan permadani yang terhampar. Al-Ghasyiyah 16. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah permadani. Hal yang sama dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan selain yang bukan hanya seorang makna. Mabthutsah ialah yang digelar di mana-mana bagi orang yang hendak duduk dimanapun yang dikehendakinya. Sehubungan dengan hal ini sebaiknya diketengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abu Daud yang mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Usama ibnu Zaid yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ingatlah, adakah orang yang mau berupaya keras meraih surga? Karena sesungguhnya surga itu keindahannya tidak ditergambarkan. Surga itu demi Tuhan yang memiliki Ka'bah merupakan nur yang berkilauan. Keharumannya semerbak menggugah hati. Gedung-gedungnya kokoh lagi tinggi-tinggi. Sungai-sungainya mengalir, buah-buahnya masak-masak. Istri-istrinya cantik-cantik lagi jelita. Pakaian-pakaiannya banyak berlimpah. Tempat tinggal yang abadi di negeri yang sejahtera, dipenuhi dengan buah-buahan dan hijau-hijauan. Pakaian-pakaian sutra yang mewah lagi lembut. Di gedung-gedung yang tinggi lagi megah. Para sahabat berkata, benar wahai Rasulullah, kamilah orang-orang yang berupaya keras untuk meraihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah olehmu insya Allah. Maka mereka mengucapkan insya Allah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Al-Abbas Ibnu Utsman Ad-Dimaski dari Al-Walid Ibnu Muslim Ibnu Muhammad Ibnu Muhajir dengan sanad yang sama. Insya Allah. Jadi insya Allah itu doa, ya kan? Apapun, ya kan? Harapan, cita-cita kita, doa kita, insya Allah. Atau janji kita, insya Allah. Itu mempermudah, ya kan? Insya Allah jalannya. Nah, di surga juga demikian. Kalau di neraka, ya kan? Jadi ada di hari kiamat ada wajah yang tunduk terhina, ya kan? Karena amalannya. Ada juga wajah yang bahagia, berseri-seri, percaya diri, ya kan? Karena amalannya di dunia, ya kan? Tunduk terhina, baru menyesal, ya kan? Karena apa yang dia lakukan di dunia, tidak mau beribadah kepada Allah. Kemudian ada juga wajah yang berseri-seri, bahagia, karena telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, di surga itu tinggi, seperti yang saya jelaskan kemarin, seperti langit dan bumi, ya kan? Tinggi tak terhingga. Kita tidak tahu di mana ujungnya, ya kan? Yang jelas tinggi, sangat tinggi. Dan di dalam surga tidak ada lagi perkataan yang enggak enak, ya kan? Indah semua, perkataan selamat semua, tidak seperti di dunia, ya kan? Banyak gosip-gosip miring misalkan, ya kan? Atau umpatan-umpatan, celaan-celaan, ya kan? Kata-kata yang tidak bernilai. Nah, itu juga seperti yang saya jelaskan kemarin, harus dilatih, ya kan? Bila Anda sebagai orang yang berwatak populer, ya kan, jangan terlalu banyak bicara, ya kan? Banyaklah diam. Menjadi pendengar itu lebih baik daripada banyak bicara, ya kan? Kalau bicara, ya kan, sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang buruk, gosip, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan? Nah. Dan dalam ayat ini menjelaskan tentang surga, di mana di dalamnya tidak ada lagi kata-kata yang tidak berguna. Di dalam surga semua kata-katanya indah, selamat, ya kan? Nah. Tidak ada lagi perkataan yang menimbulkan dosa, ya kan? Tidak ada lagi. Ucapan selamat semuanya, ya kan? Salaman.
Seperti di surat Al-Waqiah tadi yang saya jelaskan, la yasma'una fiha lagwa wala ta'siman illa qilan salaman salama. Begitu saja dalam surga, salaman salama, tidak seperti di dunia. Maka berusahalah kita untuk meraihnya, dan itulah harapan kita, ya kan? Dan di dalam surga terdapat mata air yang mengalir, banyak mata air surga itu. Jadi kalau di dunia Anda sedang berlibur, ya kan, ke sungai-sungai, ya kan, indah rasanya, ya kan, bermain-main dengan air. Kalau di surga banyak mata air yang mengalir, ya kan? Tidak hanya satu aliran, banyak sekali alirannya. Dan banyak tahta yang tinggi, yang ditinggikan oleh Allah, ya kan? Jadi kalau di dunia Anda mengatakan tahta, harta, ya kan, wanita, ya kan, nah, tahta tidak ada apa-apanya. Tahta di dunia, tahta di surga, wah, sangat ditinggikan, ya kan? Empuk tempat duduknya, ya kan? Banyak hamparannya, ya kan? Seperti itu. Dan terdapat bidadarinya, ya kan? Bila di dunia ada selir-selir, ya kan? Ya kan? Nah, di surga, wow, bidadari. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bidadari itu bila dia memakai pakaian saking putihnya, ya kan? Glowingnya masih tembus sampai tulang sumsumnya. Nah, seperti itu. Dan tahta itu otomatis, ya kan, tidak perlu kita meraihnya, dia turun sendiri seperti unta itu kalau kita mau naik tunduk dia, ya kan. Seperti itu tahtanya, otomatis, ya kan, Allah peruntukkan untuk penghuni surga. Nah. Dan dijamu oleh Allah di dalam surga, ya kan, gelas-gelas. Kalau dalam hadis jelaskan gelas-gelas dari perak, emas, ya kan, bukan lagi gelas-gelas plastik, gelas-gelas dari tanah, ya kan, emas, perak, gelas-gelasnya, ya kan. Terus diberi sandaran-sandaran, bantal-bantal, ya kan, untuk bersandar. Allah sediakan, Allah jamu, ya kan. Allah fasilitasi semuanya, ya kan. Dan permadani yang terhampar. Nah, jadi kalau di dunia juga ada permadani, ya kan, di surga ada permadani. Permadaninya indah lagi, ya kan, lebih luar biasa lagi. Jadi di dalam surga itu merupakan keindahan yang tak tergambarkan, karena memang tidak bisa digambarkan dengan apa yang ada di dunia ini. Jauh, ya kan. Seperti dalam hadis tadi saya jelaskan bahwa di dalam surga itu wangi, ya kan, semerbak wanginya, gitu kan, tinggi-tinggi gedungnya, airnya mengalir, ya kan, banyak sungai-sungainya, ya kan, buahnya juga tersedia, masak-masak, tidak perlu diperam-peram lagi, tidak perlu ditunggu lagi masak. Jadi tidak ada istilah tidak masak buah di sana, ya kan, siap santap, masak-masak, Allah sediakan. Istrinya cantik-cantik, lagi jelita, bidadari, ya kan. Nah, terus istrinya di dunia bagaimana? Ya jadi ratu, ya kan. Nah, maka taatlah kepada suaminya agar bisa bersama-sama menyertainya di surga bersama bidadari. Pakaian-pakaiannya juga banyak, ya kan, berlimpah, disediakan oleh Allah. Tempat tinggal yang abadi di negeri yang sejahtera, yaitu surga.
pakaian-pakaian sutra, ya kan? Sutra-sutra mewah. Jadi kalau di dunia diharamkan bagi laki-laki memakai sutra, maka di surga dihalalkan memakai sutra. Termasuk minum arak, dihalalkan di surga karena araknya tidak memabukkan, ya kan? Air susu juga ada, ya kan, di surga. Lezat, ya kan? Madu juga ada, ya kan? Sebagai minumannya. Air tawar juga demikian, ada, ya kan? Apabila diminum, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Saking nikmatnya di dalam surga. Air putihnya saja nikmatnya luar biasa. Apalagi yang lainnya. Air susunya, wow, lebih lagi lezat, ya kan? Madunya, ya kan? Lezat lagi. Termasuk araknya, tidak memabukkan. Kalau di dunia arak memabukkan dan haram. Bila di surga arak, minuman khamr, ya kan? Khamr itu tidak memabukkan dan halal. Tapi nanti di surga, ya kan? Di dunia masih haram, ya kan? Maka semoga kita, ya kan, orang-orang yang beriman berupaya, ya kan, meraih surga itu. Insya Allah. Nah, begitulah gambarannya surga. Ya kan? Jadi bila di dunia Anda sukses, ya kan? Anda naik ke panggung kehormatan, ya kan? Disaksikan oleh banyak muka, banyak orang, ya kan, yang bertepuk tangan. Di mana rasa Anda bercampur aduk di atas panggung, ya kan? Mungkin dicampur dengan air mata kepedihan, ya kan? Anda sudah bahagia saat itu. Berada di panggung kesuksesan, misalnya, ya kan? Kalau di dunia kan begitu. Wow, itu sudah berasa gimana gitu kan? Nah, di surga nggak ada lagi yang demikian, langsung dinikmati, ya kan? Bahagianya bukan bahagia yang semu, bahagia yang abadi selama-lamanya. Tidak seperti di dunia, bisa jatuh lagi, ya kan? Nah, bisa hilang lagi apa yang sudah dinikmati, ya kan? Nah, seperti itu. Maka berusahalah meraih surga yang Allah siapkan, insya Allah. Amin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kami bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang benar, azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan makhluk-makhluknya yang menunjukkan akan kekuasaan dan kebesarannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Al-Ghasyiyah 17. Karena sesungguhnya unta itu hewan yang menakjubkan dan bentuknya aneh. Ia sangat kuat dan keras, tetapi sekalipun demikian ia jinak untuk angkutan yang berat dan tunduk pada penuntun pengendali yang lemah. Dagingnya dapat dimakan, bulunya dapat dimanfaatkan, dan air susunya dapat diminum. Disebutkan unta secara khusus karena kebanyakan orang-orang Arab memakai unta sebagai hewan kendaraan. Disebutkan bahwa surah Al-Qadi pernah mengatakan, marilah kita keluar marilah kita keluar untuk melihat unta bagaimana ia diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikannya dari bumi dengan ketinggian yang tak terperikan ini, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha
wa ma laha min furuj. Qaf ayat 6. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, Al-Ghasyiyah ayat 19, yakni dijadikan tegak dan berdiri kokoh untuk menjadi penyeimbang agar bumi diam, tidak bergoyang-goyang dan tidak mengguncangkan para penduduknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya banyak manfaat dan bahan-bahan mineral yang terkandung di dalamnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan, Al-Ghasyiyah ayat 20, yaitu dihamparkan, digelarkan dan dijadikan sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Dan seorang badui kampung dengan kecerdikan akalnya dapat menyimpulkan melalui pemandangan yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri, yaitu unta kendaraannya, langit yang ada di atasnya, gunung-gunung yang terpampang di hadapannya, dan bumi yang menjadi tempat berpijaknya, bahwa terciptanya semua itu berkat kekuasaan penciptanya. Dia tiada lain adalah Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta, yang menguasai dan yang mengatur semuanya, dan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Damam mengucapkan sumpahnya setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa yang diriwayatkan dari Anas yang telah mengatakan bahwa dahulu kami dilarang mengajukan pertanyaan mengenai sesuatu masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu kami sangat senang bila datang seorang lelaki Badui yang cerdas, lalu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa masalah. Maka kami mendengarkannya. Kemudian datanglah seorang laki-laki Badui, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kami utusanmu dan mengatakan kepada kami sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Maka lelaki Badui itu bertanya, "Lalu siapakah yang menciptakan langit?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah." Lelaki itu bertanya, "Siapakah yang menciptakan bumi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah." Lelaki itu bertanya, "Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada padanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah." Lelaki Badui itu bertanya, "Maka demi Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dan yang telah memancangkan gunung-gunung ini, apakah benar Allah telah mengutusmu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya, utusanmu mengira bahwa diwajibkan atas kami mengerjakan sholat 5 waktu setiap harinya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya, "Maka demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah telah memerintahkan demikian kepadamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Lelaki itu bertanya, "Dan utusanmu mengira bahwa kami diwajibkan membayar zakat harta benda kami?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya, "Maka demi Tuhan yang telah mengutusmu, apakah Allah memerintahkan demikian kepadamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Lelaki Badui itu bertanya, "Dan utusanmu mengira bahwa diwajibkan atas kami berhaji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Kemudian lelaki Badui itu pergi dan berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahi sesuatu pun dari hal tersebut dan tidak pula menguranginya barang sedikit pun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dia benar, niscaya dia masuk surga." Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini dari Amr An-Nakid dari Abu Nadir alias Hasim Ibnul Qasim dengan sanad yang sama, dan Imam Bukhari memberinya komentar. Imam Tirmizi dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sulaiman Ibnul Mughirah dengan sanad yang sama. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai
Dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini melalui Al-Lais Ibnu Sa'ad dari Sa'id Al-Maqbari dari Syarik Ibnu Abdullah Ibnu Abu Namr dari Anas dengan sanad yang sama secara panjang lebar. Dan di akhir hadisnya disebutkan bahwa telah menceritakannya kepada aku Damam Ibnu Sa'labah, saudara lelaki Bani Sa'id Ibnu Bakr. Al-Hafidh Abu Ya'la mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan tentang seorang wanita yang hidup di masa jahiliyah yang berada di atas sebuah bukit bersama anak laki-lakinya sedang menggembalakan ternak kambing. Maka anaknya bertanya, "Hai ibu, siapakah yang telah menciptakan engkau?" Ibunya menjawab, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menciptakan ayahku?" Si ibu menjawab, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menciptakan diriku?" Si ibu menjawab, "Allah." Si anak bertanya, "Siapakah yang menciptakan langit?" Si ibu menjawab, "Allah." Si anak bertanya, "Siapakah yang menciptakan bumi?" Si ibu menjawab, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menciptakan gunung?" Si ibu menjawab, "Allah." Ia bertanya, "Siapakah yang menciptakan kambing ini?" Si ibu menjawab, "Allah." Maka si anak berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar mendengar Allah mempunyai kedudukan yang penting di atas segalanya." Lalu ia menjatuhkan dirinya dari atas gunung itu sehingga tubuhnya hancur. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan kisah ini kepada kami. Ibnu Udinar mengatakan bahwa Abdullah ibnu Umar sering menceritakan kisah ini kepada kami, tetapi dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Jadi dari periwayatnya, ya kan, ada yang dhaif. Tapi sesungguhnya hadis dhaif itu dapat dijadikan hujah, ya kan, penyemangat, ya kan, agar kita benar-benar meyakini, ya kan, mengimani Allah sebagai Tuhan pencipta segala-galanya. Jadi dari ayat 17 hingga ayat 20 tadi, ya kan, Allah kemudian ingin mengetuk, ya kan, hati manusia, ya, agar terbuka bahwa hanya Allah lah, hanya Dialah yang menciptakan segalanya, ya kan. Di mana Allah menciptakan unta yang segalanya bermanfaat, ya kan. Bisa dijadikan alat tumpangan barang, ya kan, tumpangan orang juga. Dan tunduknya luar biasa. Unta itu, dagingnya bisa dimakan, air susunya juga bisa diminum. Ya kan? Allah suruh lihat tuh manusia, lihat tuh unta. Lihat tuh langit yang ditinggikan, lihat tuh gunung-gunung yang menancap. Agar bumi tidak bergerak. Lihat itu bumi yang terhampar agar manusia bisa tinggal di sana. Ya kan? Lihat itu. Bahwa Allah menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Agar manusia jangan lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Agar manusia ingat bahwa hanya Allah lah Tuhannya yang wajib disembah. Tidak ada sesembahan selain Dia. Jadi seperti Arab Badui tadi. Jadi kalau Arab Badui di zaman dulu, ya kan, sangat senang sahabat, ya kan, karena kalau Arab Badui datang bertanya, ya kan. Jadi dia kemudian membantu. Jadi jangan jadi Arab Badui yang aneh gitu, nah. Ya memang kalau Arab Badui kan aneh gitu kan. Nah, Arab Badui itu diistilahkan seperti orang-orang Salafi gitu kan, yang tidak membantu, ya kan, yang sana sini bid'ah gitu kan, sana sini kafir, tidak membantu namanya dakwah Islam seperti itu, sahabat, ya kan. Friend, ya kan. Tidak begitu kalau jadi Salafi itu ada yang mengistilahkan Badui, ya kan, aneh begini ya. Seperti itu. Memang kalau dilihat bentuknya kan aneh itu. Kebanjiran, ya kan, tidak masalah kebanjiran, yang penting lisan Anda jangan memble gitu kan, sana sini bid'ah, sana sini kafir, ya kan. Dakwah Islam tidak demikian.
Nah, jadi dakwah Islam itu membantu, ya kan, memudahkan seperti orang Baduy di zaman dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Al-Ghasyiyah ayat 21-22. Hai Muhammad, berilah manusia peringatan dengan apa yang engkau diutus kepada mereka untuk menyampaikannya. Dalam ayat lain disebutkan, fa inna ma'alaikal balag wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisab amalan mereka. Ar-Ra'd ayat 40. Karena itulah maka disebutkan dalam surat ini oleh firman Allah, firman-Nya, lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Al-Ghasyiyah 22. Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya mengatakan bahwa makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat lain, yaitu wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Qaf 45. Yakni kamu bukanlah orang yang dapat menciptakan iman di dalam hati mereka. Jadi hanya seru, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tidak memaksa, ya kan? Hanya diserukan. Tapi ditekankan oleh Allah agar diimani, ya kan? Kalau tidak diimani ya seperti itulah tadi balasannya. Ingat-ingat, ya kan? Masuk ke dalam neraka, kasih minum air panas, ya kan? Dikasih makanan yang berduri. Makanan dan minuman di neraka itu tidak bisa menghilangkan rasa haus dan juga tidak bisa mengenyangkan. Yang jelas yang dirasakan adalah derita abadi selama-lamanya. Jadi jangan hanya memahami, ya kan, derita di dunia saja. Perlu juga pahami bahwa apakah, ya kan, derita itu akan dirasakan di akhirat, yakni di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Nah, seperti itu. Maka jangan beramal, ya kan, dengan amalan yang sia-sia. Kalau hanya sia-sia seperti yang sebutkan kemarin, hanya jadi buih, buat apa? Ya kan? Dakwah Islam itu ditekankan agar bersatu. Bila berpecah belah maka masuklah dalam ancaman Nabi, finnar, na'udzubillah min dzalik. Sia-sia kan? Seperti itu, naudzubillah. Atau Islam sudah datang, tidak serta-merta diimani, tidak serta-merta dicari tahu, dipelajari, didalami, diimani, ya kan? Masih tetap di dalam pendiriannya, ya kan? Masih tetap di dalam pemahamannya yang lampau, yang sudah lewat masanya. Karena sudah tiba masanya Nabi Muhammad SAW, sudah tiba masanya Al-Quran. Ibnu Zaid mengatakan bahwa makna ayat ialah kamu bukanlah seorang yang dapat memaksakan mereka untuk beriman. Imam Ahmad mengatakan yang diriwayatkan oleh Jabir yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka apabila mereka mau mengucapkannya, berarti mereka memelihara darah dan hartanya dariku, kecuali berdasarkan alasan yang hak, sedangkan hisab perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Al-Ghasyiyah 21-22. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman dan Imam Tirmidzi serta Imam Nasai di dalam kitab tafsir dari kitab Sunan masing-masing dari keduanya melalui Sufyan ibnu Sa'id As-Sawri dengan sanad yang sama dan dengan tambahan penyebutan ayat. Dan hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain
melalui riwayat Abu Hurairah tanpa tambahan penyebutan ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling, Allah ingatkan, ya kan? Sampaikan saja. Tapi Allah tekankan, tetapi orang yang berpaling dan kafir, Al-Ghasyiyah 23, yaitu yang berpaling, tidak mau mengamalkan rukun-rukunnya, kafir hatinya dan juga lisannya terhadap perkara yang hak. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Qur'an dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Al-Qiyamah 31-32. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, fa yu'adzibuhumllahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Al-Ghasyiyah 24. Imam Ahmad mengatakan yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Khalid bahwa Abu Umamah Al-Bahili bersua dengan Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah. Maka Khalid bertanya kepadanya tentang kalimat yang paling lembut yang pernah ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, kamu semuanya masuk surga kecuali orang yang membangkang terhadap Allah seperti unta yang membangkang terhadap pemiliknya. Jadi setiap pembangkang masuk ke dalam neraka. Maka jangan jadi pembangkang, ya kan? Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Ahmad mengetengahkan hadis ini secara tunggal, dan Ali ibnu Khalid ini disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim menerima hadis ini dari ayahnya, yakni Khalid ibnu Muawiyah. Dan Ibnu Abu Hatim tidak menambahkan selain dari apa yang telah ada di sini, yaitu diriwayatkan dari Abu Umamah, dari Khalid ibnu Muawiyah oleh Sa'id ibnu Abu Hilal. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Al-Ghasyiyah 25, yakni kembali dan berpulangnya mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Al-Ghasyiyah 26, kami akan melakukan perhitungan terhadap amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan kami akan membalaskannya kepada mereka. Jika amalnya baik, maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk, maka balasannya buruk pula. Demikianlah akhir tafsir surat Al-Ghasyiyah dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini yang mengingatkan tentang hari kiamat. Dan juga menekankan bahwa agar manusia ingat akan penciptanya, ya kan? Dan beramal ketaatan kepadanya agar memperoleh surga yang Allah sediakan, ya kan? Barang siapa yang berpaling kafir, ya kan? Maka Allah akan mengazabnya dengan azab neraka, seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana neraka tempat penderitaan yang abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berusahalah meraih kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang tak tergambarkan, yakni di surga, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.